Jadi cerita kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia tuh ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain adalah pas dia kelas 3 SD. Jadi dari lahir sampai kelas 3 SD itu dia tuh selalu wondering kayak gimana kalau misalkan dia bisa ngeliat setan atau hal gaib. Karena dari kecil tuh dia suka nonton film horor sama keluarganya. Udah ekstrim dari kecil ya? Iya. Nah sampai akhirnya suatu hari dia tuh ngerasain hal aneh banget Muibi. Sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky tuh ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Ini pas kelas 3 SD atau sebelumnya? Pas kelas 3 SD ini Mui. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya tuh lagi di luar kota dan dia ditinggal sama pembantunya doang. Jadi dia tuh cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya tuh demam. Akhirnya dikasihlah obat demam. Terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam dia tuh kebangun karena denger kayak ada suara bisik-bisik gitu. Kayak pas dia diemin, suara tuh makin banyak dan makin bisik-bisik gak jelas gitu Moy. Tapi dari arah mana gak tahu? Kayak dari sekeliling kamarnya dia. Wah anjrit. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya. Sambil mulutnya tuh kayak komat kamit bisik-bisik semua. Oh shit. Pas ngeliat itu karena Rizky juga gak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpet lah di dalam selimutnya sambil teriak-teriak mbaknya. Tapi ya karena kalau orang ketakutan suara yang gak gede kayak biasanya, jadi mbaknya tuh juga gak dengar. Sejam sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut, gak lama tuh suaranya udah gak ada. Akhirnya karena dia ngantuk, ketiduran juga tuh dia di situ. Besok paginya pas dia bangun, dia tuh ngeliat di sekeliling kamarnya gak ada siapa-siapa. Terus dia langsung minta mbaknya tuh nyambungin telepon ke mama papanya. Pas diangkat, Rizky tuh histeris nyeritain kejadian semalam yang dia lihat ke orang tuanya. Terus orang tuanya tuh karena denger Rizky kayak gitu, jadi mereka nenangin Rizky sambil bilang kalau mereka bakal pulang ke rumah lebih cepat karena harusnya tuh pulangnya lusa. Makanya akhirnya pulangnya besok. Oke. Akhirnya dengan ketakutannya Rizky tuh nungguin papa mamanya banget nih buat pulang. Karena pada saat itu tuh juga weekend kan, jadi si Rizky tuh libur sekolahnya. Dari siang sampai sore Rizky nonton TV di ruang keluarga yang ada di lantai 1 rumahnya. Dia nonton, ketiduran, makan, pokoknya gitu-gitu aja kegiatannya. Sedangkan mbaknya tuh beres-beres rumah, kayak nyapu, ngepel. Nah pas lagi nonton TV sambil bengong-bengong, Rizky tuh kayak tiba-tiba pandangannya kabur. Terus tiba-tiba tuh ada di dalam mobil mama papanya. Kayak dia tuh dalam keadaan sadar Moibi, bisa ngelihat kondisi mama papanya sekarang yang lagi di dalam mobil perjalanan pulang. Di situ Rizky kaget banget dan kayak langsung nyapa mamanya. Mama. Tapi ya mamanya tuh gak denger apa-apa sama sekali. Jadi Rizky tuh kayak cuma ngomong sendiri sampai akhirnya Rizky tuh sadar kalau mama papanya tuh gak bisa ngeliat dia di mobil itu. Nah gak lama setelah itu Rizky ini nyaksin sendiri mobil yang mama papanya naikin ditabrak kenceng banget dari belakang sama truk. Terus di situ Rizky langsung hilang pandangannya dan langsung kayak kesplit tiba-tiba lagi di jalan raya ngelihat mama papanya tuh terbaring berdarah-darah gitu. Pokoknya sepenglihatan Rizky di situ mama papanya tuh udah nggak bernyawa gitu Moibi. Aduh kasian banget. Nah karena kaget banget Rizky tuh nafasnya nggak berhenti. Jadi cepet banget dan gak lama tuh langsung switch balik lagi di depan TV sambil nonton siang-siang. Oke. Rizky yang masih kelas 3 SD di situ tuh bingung banget kan sama apa yang terjadi barusan. Di situ dia langsung nelfon mama papanya nih akhirnya. Dan alhamdulillahnya itu tuh langsung diangkat. Mama papanya nggak kenapa-napa. Tapi Rizky tuh di situ bilang, pulangnya nanti aja, jangan sekarang. Mereka pulang dari Bandung ke Jakarta, jadinya tuh nggak pulang besok, tapi jadi lusa. Oke. Tetap kayak jadwal dia sebelumnya. Iya benar Moy. Nah selama nunggu orang tuanya pulang, Rizky tuh ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh Moibi. Malamnya nih pas dia mau tidur, Rizky tuh udah matiin lampu dan lain-lain nih, bener-bener udah siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget dia tuh nyium ada wangi melati kenceng banget. Wangi itu sampai bikin dia pusing. Rizky mau nyoba nanya ke mbaknya kan akhirnya. Dia mikir mbaknya tuh kayak nyemprot wangi-wangian kayaknya. Pas dia udah samperin mbaknya tuh bilang kalau nggak nyemprotin apa-apa. Bahkan mbaknya tuh juga bilang, jangan nakut-nakutin mbak dong Rizky. Akhirnya Rizky tuh balik lagi ke kamarnya. Dia naik ke lantai 2 sampai depan kamarnya. Dia mau buka pintu kamarnya nih.
Pas dia buka, Rizky tuh Muibi, Ya. gue punya cerita tentang orang yang salah baca maps, nyasar ke kuburan, berujung ketemu sama makhluk halus. Nah, ini yang ngalamin namanya Mayang sama Adis. Mereka berdua tuh abis surprisein temennya ulang tahun sekitar jam 1 malam. Rumah temennya ini di Kalisari, Jakarta Timur. Mereka pulang berdua boncengan naik motor. Nah, karena mereka bukan orang situ, akhirnya si Adis nyetir, terus si Mayang baca maps. Terus udah nih masuk-masuk ke jalan kecil, jalan tikus, sampai akhirnya mereka tuh berujung ke kuburan. Nah, lagi di tengah kuburan, Adis nih yang bawa motor tiba-tiba ngerem. Terus ditanyakan sama Mayang, "Dis, lo kenapa ngerem?" Di situ Adis nunjuk ke depan sambil ngomong, "Itu jalan kita dihalangin pocong." Jadi ada pocong tiduran di tengah jalan. Lihat itu si Adis langsung nancep gas kan. Mereka puter balik tuh. Tapi baru 10 meteran si Adis ngerem lagi. Di situ Mayang bilang kan, "Dis, lo kenapa ngerem lagi?" Di situ Adis lagi-lagi nunjuk ke depan. Terus kalian tahu nggak mereka ngeliat apa? Mereka melihat. Bentar. Sorry. Ada notif Tokped soalnya. Bentar deh. Ini bulan Agustus ya? Iya. Tung sahur. Gue jadi keinget. Frigo Siap-siap ya. Camelo. Buat guncang 88 di Tokopedia. Oh. Karena Frigo ada Camelo. 8.000 barang yang pasti diskon 50%. Pasti diskon La 100.000. Vacca Saturno Dan bebas Saturnita. ongkir 0 rupiah. Boneka Wah, Ambalabo. seru-seru sih. Pasti kan? Kita belanja ya. Frigo Oke. Camelo. Lanjut cerita. Gue lanjut ya. Nah, udah kedua kalinya nih si Adis ngerem. Pas ditanya kenapa, kan dia tadi cuma nunjuk ke depan tuh. Dan lo tahu apa yang mereka lihat? Sebelumnya kan mereka ngeliat ada pocong tiduran di tengah jalan. Kali ini yang Adis tunjuk, di depan mereka ada pocong lagi di tengah jalan. Cuma kali ini pocongnya berdiri dan jumlahnya ada 5 pocong. Gila. 5. Wow. Kejadian yang mau gue ceritain kali ini terjadi di tahun 2017. Ada satu geng anak kuliah di Bandung. Ada Haris, Iqbal, sama Rio. Jadi trip mereka kali ini tuh karena mau nemenin si Iqbal yang baru aja putus sama pacarnya dan kepengen healing, tapi di alam. Akhirnya mereka berangkat nih bertiga dari Bandung ke Curug naik mobil sekitar jam 9 pagi. Sesampainya di Curug itu sekitar jam 12 siang. Nah, karena si Iqbal niatnya mau healing, jadi Iqbal tuh bener-bener pengen menyendiri lah dan ngejauh dari teman-temannya ini. Dia jalan pelan-pelan, terus nggak lama pas Iqbal sadar dia tuh ngeliat ke belakang. Pas ngelihat teman-temannya tuh udah nggak kelihatan sama dia, berarti udah jauh banget kan dia jalan. Nah, pas dia lagi jalan, Iqbal tuh ngelihat kayak ada gua gede banget. Terus karena dia penasaran, akhirnya dia nyobalah masuk ke gua itu. Dan pas dia ngeliat ke depan tuh kayak ada cahaya terang banget, Moy. Makin masuklah dia ke dalam sambil ngikutin cahaya yang terang itu. Iqbal tuh tiba-tiba keluar dari gua itu. Sekeliling dia tuh tiba-tiba hutan. Sampai tiba-tiba dia tuh ngeliat ada kayak rumah penduduk di depan situ. Iqbal yang gak mikir akan ada rumah tuh kaget banget. Dia langsung jalan lah buat nyamperin rumah-rumah itu. Tapi ya karena Iqbal ngerasa masih terang dan dia inget jalan pulang, jadi dia santai aja lah terus jalan naik ke sekitar. Dari belakang tuh tiba-tiba ada yang nyelek dia. Terus langsung larilah ke dalam rumah yang nyelek itu tuh. Terus Iqbal tuh juga denger ada suara kayak ketawa anak kecil gitu, Moy. Akhirnya diikutin lah sama Iqbal, dia masuk ke rumah itu. Sampai akhirnya suaranya tuh kenceng banget di dalam salah satu kamar. Pelan-pelan lah akhirnya dibuka sama Iqbal gagang pintunya. Pas dia buka, baru sedikit kebuka, Iqbal tuh ngeliat di dalam kamar itu tuh banyak banget tuyul, Moy. Waduh. Dan semua tuyul itu tuh ngeliatin Iqbal. Iqbal langsung nutup pintu lah, dia langsung lari keluar rumah itu. Pokoknya dia bener-bener ninggalin kawasan rumah penduduk itu. Tapi dia udah lari sekencang mungkin, dia tuh tetep gak nemuin gua gede tempat dia keluar tadi. Bahkan ya, di kanan kirinya dia tuh kedengeran jelas ada suara ketawa-tawa. Udah bukan anak kecil lagi, bahkan suara perempuan ketawa pun dia denger. Terus dia masih sendiri kan? Masih sendiri, Moy, di situ. Anjing. Akhirnya dia jalan lah nyusurin hutan itu tuh pelan-pelan. Tapi Moy, suara langkah kaki di belakang Iqbal tuh makin lama makin jelas. Iqbal jalan lah makin cepet dia akhirnya. Nah, tapi langkah itu tuh ikutan makin cepet juga. Dan tiba-tiba banget si Iqbal tuh ngeliat pakai matanya sendiri kalau sosok yang ngikutin dia di belakang itu tuh kayak jalan cepet banget nyalip dia ke depan. Sosoknya ini tuh terang banget, perempuan pakai baju putih bersih. Nah, tapi nggak tahu kenapa Iqbal tuh di sini bukannya takut, tapi malah pengen ngikutin sosok perempuan ini. Sampai akhirnya nggak lama Iqbal tuh ketemu Moy sama gue yang dicari-cari dari tadi.
Dan sosok itu tuh berhenti di depan gua itu. Pas sosok perempuan itu nengok ke arah Iqbal, Iqbal tuh lemes banget sampai jatuh kayak posisi berlutut gitu. Dia kaget banget, ternyata sosok perempuan itu tuh almarhumah mamanya. Oh. Tung sahur. Scimpanzini bananini. Frigo camelo. Baloni lulilolli. Jadi kejadian ini tuh sekitar tahun 2010. Ada 4 orang cewek, namanya Mira, Jenna, Dita, sama Jasmine. Mereka baru masuk SMP dan jadi kenal karena satu pesantren. Nah, jadi mereka tinggal di sana tapi sambil sekolah. Di sana tuh mereka nggak dibolehin untuk megang HP. Jadi HP mereka dikumpulin ke gurunya dan boleh dipakai kalau keadaan urgent aja. Nah, jadinya mereka harus bersosialisasi banget kan di sana. Tapi karena dari zaman baru masuk sekolah mereka udah akrab berempat, jadinya mereka tidurnya satu kamar. Satu kamar di pesantren itu kayak ada sekitar 10 orang. Nah, udah nih suatu hari pas mereka udah selesai, mereka berempat jalan dari ruangan kelas ke kamar mereka. Jalannya tuh lumayan jauh, soalnya beda gedung kan. Pas udah sampai kamar mereka sekitar jam 5, Jasmine nyeletuk, tau nggak? Kemarin aku bawa ini dari rumah. Terus Jasmine ngeluarin papan game, kayak game Ouija gitu. Jadi itu tuh kayak papan game. Ini game yang orang percaya sih untuk manggil makhluk halus. Jadi lo naruh tangan lo di atas kayunya, terus nanti kayu yang dipegang tuh bakal digerakin sama Frigo camelo. Karena di papan itu isinya ada tulisan yes, no, sama alfabet. Iya, oke, paham. Kebayang kan? Kebayang. Yang kayak tangan lu gerak sendiri gitu kan. Iya, bener. Kayak kesannya tuh kayak si tangan ini gerakin sama kalau situ ya. Iya, bener. Oke. Terus. Nah, terus si Jasmine bilang, nanti malam jam 12 kita main ini berempat. Mira, Jenna, sama Bita seneng banget ngeliat itu. Bukannya takut, mereka malah bilang, wah seru banget Jas, ayo. Tapi jangan bilang-bilang yang lain kali ya. Soalnya kalau rame gak seru. Akhirnya mereka sholat maghrib, terus tadarusan, abis itu lanjut sholat isya. Mereka ngobrol-ngobrol sambil ngerjain PR mereka. Pokoknya berusaha killing time buat jam 12 itu. Nah, pas udah jam 12, Jasmine ngeluarin papannya. Mereka berempat ngumpul di balik frame. Terus karena lampu udah mati, karena semuanya udah pada tidur, akhirnya mereka di dalam frame itu tuh pakai senter Moebi. Dan terus sebelum mulai mereka mikir tentang apa ya. Akhirnya Bita tuh kepikiran untuk nanya tentang gedung pesantren ini. Tanya aja gedung sekolah kita berhantu nggak? Akhirnya yang lain setuju. Terus ditanya sama Bita, apakah gedung sekolah ini berhantu? Tiba-tiba tangan mereka ketarik ke arah atas, terus gerak lagi ke arah kiri, ke arah tulisan yes. Tapi Mira bilang, apaan sih ini mah digerakin sama Jenna, yakin aku. Terus Jenna bilang, enggak Mir, sumpah aku diem aja. Pokoknya di situ jadi nonton ditunjukkan. Dan semuanya juga gak ada yang ngaku di saat itu. Terus karena Mira gak percaya, Mira bilang, ya udah coba Jenna, kamu sendirian yang tangannya di kayu. Akhirnya Jenna sekarang yang gerakin sendirian. Terus yang lain mikir pertanyaan keduanya tuh apa. Oh, aku tahu, coba deh tanya, hantunya di mana? Akhirnya nanya, pas tangan Jenna udah di kayu, kayunya ini gak bergerak sama sekali, diem aja. Terus Jenna bilang, kayaknya nggak bisa deh kalau sendirian. Coba kalau kita berempat lagi gimana? Akhirnya mereka nyoba lagi berempat dan nanya lagi, hantunya di mana? Terus mereka naruh tangan mereka di kayu. Frigo camelo. Kayunya ini gerak. La vacca Saturno Ke huruf Saturnita. D, pindah ke I, lumayan ngebut ke S, terus cepet banget gerak ke I, N sama I. Frigo Di sini. camelo. Di situ mereka langsung lepas kayunya dan panik banget. Pas mereka lagi ketakutan berempat, tiba-tiba selimut mereka tuh kayak selimutnya tuh ditarik kenceng banget gitu. Frigo Mereka kaget camelo. terus langsung lari ke tempat tidur masing-masing. Paginya pas mereka semua udah bangun, Jasmine bilang jangan sampai ketahuan guru mereka kalau Jasmine punya papan itu. Apalagi bilang kejadian semalam. Terus karena Mira penasaran, akhirnya dia bilang, ya udah, mending nanti malam kita main lagi. Dan gak boleh ada yang curang ya. Akhirnya mereka mandi terus siap-siap ke gedung sekolah dan belajar kayak biasa. Nah, akhirnya pas udah jam 12 malam, mereka nyiapin semuanya kayak kemarin malam. Mereka duduk juga di bawah selimut yang mereka bikin dan pakai senter juga. Kali ini mereka nyiapin pertanyaan-pertanyaannya tuh dari jam 8 malam. Pertanyaan pertamanya, yang semalam itu siapa yang gerakin? Terus tangan mereka berempat ditaruh di kayu. Dan tiba-tiba kayunya bergerak. Jawabannya kayak ke huruf N, terus ke A, lanjut ke L, dan berhenti di A. Nala. Frigo camelo. Nah, di situ Jenna bilang, weh, Nala. Boneka Di situ mereka berempat tuh merinding banget, tapi nggak percaya juga.
Akhirnya dilanjutin. Gita nanya, Nala siapa? Pas mereka naruh tangannya di kayu, gak gerak sama sekali. Berkali-kali ditanya juga gak gerak. Tripa, tropa, tralala, liri lira, tung tung, sahur, boneka, tung tung, tralalelo, tripi, tropa, krokodina, boneka, Situ mereka ambala, diem, frigo, nunggu kayunya camelo, gerak. Akhirnya kayunya gerak ke huruf frigo, M, camelo, A, terus U. boneka, Pas ambala, abis berhenti di huruf U, tiba-tiba Boneka senter mereka ambalabu. mati. Terus mereka dengar ada Frigo suara kayak camelo. orang loncat-loncat di tempat bur, tidur. baloni, lulilol, Kayak bunyi per gitu kan, ngik ngik gitu kan. Mereka berempat diem. boneka, Lama-lama ambalabu, suara loncat-loncat ini tuh kayak makin dekat ke frigo, mereka. camelo, Kayak loncat tapi pindah-pindah kasur. Kayak yang makin Frigo lama makin dekat ke camelo. mereka gitu loh. boneka, Pas ambala, suaranya frigo, dekat banget, camelo, tiba-tiba ada suara anak kecil di kupingnya Bita ngomong, katanya mau kenalan. Oh shit. Wah, di situ mereka berempat nangis boneka, istighfar, ambala, frigo, teriak-teriak, camelo, sampai selimut mereka boneka, dibuka sama ambala, teman-teman di frigo, kamarnya dan camelo, lampunya tuh dinyalain. lirila, Akhirnya mereka berempat ketahuan sama teman-temannya kalau mereka lagi main papan Oija. Besokannya teman-teman sekamarnya ngadu ke gurunya